Saat ini Bang, PT Transkontinen ini ada berapa cabang Bang? Dan pusatnya itu sekarang di mana Bang? Jadi saya bekerja di perusahaan yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya diberi kepercayaan oleh grup perusahaan itu untuk membangun satu perusahaan lain lagi yang masih dalam industri yang sama. Sehingga saya menjadi kepala cabang pada saat itu. Jadi wilayah coverage saya itu adalah beberapa wilayah, ya, termasuk membawahi ke pengembangan ke Singapura dalam proyeksi internasional. Karena waktu itu saya di Batam. Nah setelah ini saya kembali dipanggil Jakarta untuk melakukan pembenahan dalam struktur development, ya, tentu setelah melewati proses daripada training. Nah kedua itu saya berhenti lagi karena habis juga challenge-nya. Nah yang ketiga, ketemu dengan satu teman saya, dikenalkan dengan partner dia yang orang Prancis. Nah di sini saya diberikan tantangan, kamu bisa apa? Saya malah bertanya, bapak musuh saya apa? Gitu. Oh kamu bisa ini, bisa. Kamu bisa ini, bisa. Karena saya sudah melalui itu. Jadi di perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, ini saya sudah melalui proses ini. Sehingga pada saat di challenge, ya saya melihat peluang itu bisa, ya bisa. Namun saya lihat di situ ada hal yang baru yang buat saya itu menjadi sangat tertarik. Itu adalah memasuki pekerjaan yang berkaitan dengan proyek, dan itu proyeknya proyek besar-besar, proyek besar yang tentu di perusahaan yang berhubungan dengan internasional. Jadi kita moving alat-alat berat dari US, dari Europe, dari China masuk ke Pulau Batam, masuk ke Indonesia, ya? Ke Indonesia. Dari Indonesia kita menjadikan itu distribution hub di sana. Baru kita impor ke Pekanbaru, kita impor ke Laut Cina, kita itu di project di offshore, ya, di offshore di project di Natuna. Kemudian juga kita mengoperasikan kapal, kita sewakan kapal, kita operasikan, kita sewakan pesawat, kita operasikan. Nah ini adalah merupakan satu challenge baru buat saya. Nah sehingga dalam proses ini saya sangat menyukai karena ilmunya itu nggak habis-habis. Sambil bekerja, sambil menyerap ilmunya, berarti. Iya. Sambil bekerja, saya terus diberikan peluang oleh owner, karena waktu itu saya melihat bahwa masih banyak tenaga-tenaga ekspatriat di dalam perusahaan tempat saya bekerja. Itu ada 5 di atas saya itu. Owner, istrinya, kemudian ada 3 nih ekspatriat lain yang di atas saya. Tapi pelan-pelan setelah saya lihat kalau owner ya ini owner, tapi kalau orang ini saya melihat bahwa pekerjaannya kita bisa kerjakan. Apa bedanya mereka dengan kita dari sisi ekspatriat dengan lokal? Hanya knowledge. Saya bilang dengan bos bahwa kenapa harus membiayai sampai ribuan dolar untuk orang ini pulang pergi, hotel segala macam? Ya beliau tantang, memang kamu bisa? Saya bilang kalau diajarin, dikasih kesempatan pasti saya bisa. Nah, berapa lama butuh waktu? Apa yang kamu perlukan? Saya tinggal hitung-hitung. Saya butuh orang 5 orang, saya butuh sepeda motor, saya butuh komputer, saya butuh mobil. Oke, berapa kita bisa save cost 1 bulan? Kita bisa save cost sekian 1 bulan, kita hanya dapat biaya ini dan kita saving ini. Nah ini cukup signifikan. Oke, kita kasih kamu challenge, dan dalam sekian lama saya udah bisa merubah struktur itu. Satu-satu kita cut off, yang pada akhirnya saya diberi peluang untuk memimpin di situ. Ini tentu bukan proses 2 malam, ya, setahun, tapi dalam 3 tahun saya sudah bisa mencapai ke Deputy GM, ya, ke Deputy GM. Ini sudah bendera Transkontinen? Belum, masih jauh, ya? Maka saya bilang tadi bahwa saya belum bermimpi untuk bangun perusahaan, tapi proses hidup ini menuntun saya untuk berada di sini sekarang. Karena apa? Karena saya ingin haus dengan ilmu, ya. Bisa kita bilang ambisius lah Bang, ya. Ambisi, ya. Untuk Beda. Kalau ambisius itu kita nggak berhitung. Tapi kalau kita punya artinya cita-cita, ya. Kalau tadi kan obsesi itu nggak mengarah, ya. Obsesi
kemudian kita wujudkan ke dalam bentuk cita-cita, kemudian kita buat roadmap-nya, kemudian timeline-nya kita coba ikut, kita pelajari. Saya tiba di sini itu bukan dari awal ingin membangun perusahaan, tapi pada saat saya ingin terus belajar, terus ngambil peluang. Proses yang membawa abang ke sini. Ya, jadi tugas saya hanya melayani bos saya, membuat perusahaan itu untungnya bagus, membangun teamwork yang solid. Saya pasang badan untuk anggota saya yang bekerja dengan tim saya, dan saya juga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, dan bisa dilihat setiap bulan bahwa hasilnya kita beri uang untuk dia, tapi kita nggak iri hati dengan apa yang harus kita berikan. Betul. Karena beliau memberi kepercayaan itu yang paling besar, memberi kesempatan itu yang paling besar, sehingga saya berada di situ. Jadi proses ini saya bisa sampaikan bahwa saya mendapatkan kepercayaan 95% daripada beliau. Jadi ini yang menjadi satu hal yang saya mendapatkan benefit dari sekarang, bukan dari sisi gaji saya yang dibayar oleh mereka, tetapi saya bisa membangun relasi keluar daripada perusahaan itu dengan mitra, dengan klien, ya, dengan owner, sehingga saya dengan beliau itu sangat dekat sekali dari sisi hubungan personal maupun hubungan perusahaan. Jadi, sampai sekarang sampai saya memutuskan berhenti untuk bekerja. Karena apa? Challenge saya habis. Saya nggak mungkin Pak jadikan saya sebagai, nggak mungkin. Dan malah beliau pernah tawarkan kamu bisa menjadi bagian daripada BOD atau direktur perusahaan ini. Bagi saya bilang bahwa saya nggak takut dengan tanggung jawab, karena sebelum diberikan secara legal tanggung jawab pun saya udah merunning perusahaan dia mulai setting up dari nol sampai itu terbangun. Kemudian tanggung jawab saya di situ tidak dalam akte, tetapi diberikan kuasa untuk acting sebagai director, ya. Artinya legalitasnya dua, dibuat kita kuasa notaris, kita dibuat, cuma tidak ada di dalam akte. Kita digaji sebagai profesional. Saya pikir fair enough. Nah, kondisinya pada saat itu tumbuh perusahaannya dengan sangat signifikan dari terus. Nah, pada tahun-tahun berikutnya perusahaannya menjadi berubah nama, mendapat satu proses lagi menjadi PNE. Nah, di situ pada saat sudah challenge saya sudah habis, ya saya tinggal minta izin ke beliau bahwa saya ingin break, karena di situ saya kerja 15-16 jam sehari. Benar-benar saya mau tanda tangan cek dipercaya, tinggal laporan aja, bos. Ini tolong lihat, kalau sepakat dengan polisi yang kita buat ini, ya oke, kita jalankan. Dan ini klien itu melihat perusahaan itu sudah identik dengan saya. Jadi saya pikir pada saat saya sudah di atas, sudah ini golden momentnya pada saat itu umur saya udah memasuki 36 tahun. Jadi saya pikir saya bisa melanjutkan secara nyaman karena diberikan gaji yang mencukupi, kemudian tempat tinggal yang nyaman, fasilitas yang sangat memadai. Saya happy. Ketika abang kemudian resign, ya bahasanya, break dari situ, perusahaan gimana bang? Perusahaan tempat abang bekerja? Saya belum berpikir untuk membangun perusahaan, tapi saya cuma berpikir apa yang udah saya lalui, saya udah membangun network yang sangat bagus. Kemana-mana saya pergi punya teman, bahagia sekali. Domestik, internasional, jadi itu satu. Yang kedua, dengan mitra, baik truck owner, baik itu operator pesawat, kapal, saya sudah akrab karena kita kerja sangat transparan. Bos saya mengerti apa yang saya jual dan dia tahu apa yang saya jual, dan dia punya akses langsung untuk ini. Jadi prinsip trust itu sudah sangat tinggi, ya. Jadi ini yang saya nggak punya beban pada saat saya mau keluar. Saya mau keluar di zona nyaman itu, saya nggak merasa beban. Cuman saya pikir challenge saya sudah habis ini. Saya levelnya sudah abang lampaui semua. Saya cuma pengen break sebenarnya, pengen break. Tapi bos saya menyatakan bahwa ya kamu mau istirahat aja.
Nah, nanti kalau masuk lagi ya welcome. Gitu. Tapi bagi saya kan saya berpikir dalam proses itu saya pindah dari Jakarta ke Balikpapan. Balikpapan itu kota kecil yang pada saat itu sangat nyaman. Ya, saya masuk ke Balikpapan itu dari tahun 97. Kalau saya keluar 93 dari Aceh, berarti ke 97 kan dekat. 93 tahun. Tapi saya 97 sudah di proyek besar. Saya kerja di proyek-proyek besar untuk proyek offshore, ya, di offshore untuk mobilisasi alat, mobilisasi orang, mobilisasi kapal. Jadi di situ saya menemukan bahwa Balikpapan ini sangat nyaman, seperti merasakan seperti di Aceh, tapi mereka udah punya fasilitas yang sangat bagus, hotelnya bintang 4, ekspatriatnya banyak. Untuk rutinitas industrinya lebih bagus ya Bang? Ya, dia kita bisa lihat orang-orang pemerintahnya, karena kota kecil kita bisa kenal dekat secara profesional maupun secara personal ya. Jadi saya memutuskan pindah ke Balikpapan dari Jakarta tahun 2003 itu saya resign, saya pindah ke Balikpapan, memulai sesuatu dari nol besar. Belum kepikir bahwa saya akan membangun perusahaan. Jadi karena kita melihat modal untuk membangun perusahaan seperti ini itu besar. Besar kalau kita nggak punya network dan kalau kita nggak punya skill. Karena kita mau bangun perusahaan ini sebenarnya 3 aja yang paling prinsip. Yang pertama knowledge, kita punya knowledge ini, mengerti bagaimana memanage kapal, mengoperasikan pesawat, menghitung biaya untuk freight, ya, bagaimana kombinasi antara darat, laut, udara, bagaimana rule antar negara, bagaimana biaya cukai, bagaimana karantina. Nah ini kan menyangkut dengan knowledge, dan kita udah belajar di tempat yang lama. Ya. Yang kedua, ini kan kuncinya berarti expert di bidangnya. Yang kedua itu trust. Ya. Trust ini selama saya bekerja kan, saya dengan bos saya sampai sekarang masih teriak-teriak, masih akrab dengan beliau. Walaupun sekarang kita menjadi friendly kompetitor, ya. Jadi trust. Saya datang ke pemilik kapal, saya bisa pinjam, bos, ini besok lusa saya ada klien mau pindahin barang nih dari Papua ke Singapura, berapa? Oh 1,5 miliar. Oke, bikin kontrak, saya kasih 200 juta, bayar nanti lagi. Nah, sementara saya dengan abang sebagai klien saya nih, saya buat juga, saya kontrak 25%, muat 50% sampai di tujuan selesaikan. Tapi yang saya dapat 25% ini kan bukan 25% saya kasih, jadi saya sudah punya sisa. Nah ini adalah satu trust. Trust daripada pemilik kapal atau pemilik pesawat. Kemudian karena dia tahu, oh Pak Is ini memang dia tahu ngurus ini nih, dia kasih kepada saya kapalnya atau pesawatnya, dia nggak ragu, dia udah kenal, dia tahu kapasitasnya. Kemudian juga klien kan, klien saya di luar negeri, oh ya saya bisa percaya sama orang ini. Betul. Nah, ini bukan persoalan perusahaan ya, ini orang ini bisa dipercaya. Nah, lebih kepada person nih Bang ya, trust dan personnya ya. Person dulu sebenarnya. Perusahaan itu kan lembaga. Orang itu kan bisa pindah dari satu ke yang lainnya. Tapi kalau personal dia bagus, pindah kemana aja kan itu udah satu modal yang paling besar. Nah dalam situasi tadi bahwa saya bilang saya mendapatkan expert dari pengalaman yang kita jalani, saya mendapatkan satu trust dari proses juga. Kemudian ini kita perlu network. Saya kalau misalnya barang berangkat dari Jakarta ke New York, kalau cuma barang 1 ton saya harus ke New York, uangnya habis berapa, ongkosnya, waktunya. Tapi karena kita punya koneksi yang bagus yang dipercaya di sana, saya tinggal bilang, contoh Jakarta dengan Banda Aceh, Bang, barang saya turun di bandar, tolong diambil, diantar ya. Kan ongkosnya lebih murah daripada saya harus terbang ke Banda Aceh. Belum lagi ini lintas negara. Kalau saya mengerti rule bagaimana barang itu akan masuk ke US, orang US lebih paham. Begitu terbangun. Jadi expert, trust dengan network ini adalah modal dasar.
Nah, dari inilah saya mulai bahwa sejak saya resign, saya bawa keluarga kecil saya ke Balikpapan, saya belum kepikir karena saya nggak punya modal yang banyak. Cuma keberanian kita daripada kemampuan tadi, ketemu dengan salah satu klien yang udah menjadi teman akrab, dia orang Australia, dia bilang, kamu kerja di mana sekarang? Oh, saya nggak kerja, pengangguran. Kenapa kamu nggak buka usaha sendiri? Saya bilang, saya nggak punya duit, saya nggak punya uang. Jadi saya bisa membayangkan nyali kita itu dengan bisnis misalnya sewa menyewa kapal, sewa pesawat. Ini kan nggak gampang dibangun. Tapi karena hubungan tadi bagus dan orangnya trust dan dia menyatakan kepada saya, kamu ngurus saya punya barang aja. Nah, karena sebelumnya barang dia itu saya yang ngurus, tempel dikasih ke saya, surat kuasa, kop surat, uangnya dikirim ke rekening saya ke Papua, tapi saya masih pakai nama perusahaan lama, untungnya lari ke perusahaan tempat saya kerja. Sementara bos saya senang dapat duit ini dari perusahaan ini yang melalui saya kerja karena saya bawa bendera perusahaan bos saya. Sehingga semua pihak senang. Pada saat saya keluar, ya sudah kamu lanjutkan yang itu. Nah, artinya di situ saya mendapat kepercayaan dari dia kan. Nah, di situ saya mulai, saya pikir benar juga ini. Akhirnya saya setup perusahaan. Kalau bekerja udah nggak ada masalah. Jadi kalau untuk menjadi direktur hari ini buat akte jadi direktur lah. Nah, tapi problemnya apa? Anda bisa menjalankan nggak? Challenge-nya ya. Punya klien tidak, ya kan? Punya network nggak? Amanah apa enggak? Yang paling prinsip adalah yang kalau kita pada saat itu adalah harus punya jiwa jiwa militan. Jiwa militan yang nggak boleh cengeng. Terjadi sesuatu insiden, terjadi suatu challenge, nah kita harus cepat tanggap dan harus disiplin. Disiplin ini dalam bisnis nggak bisa. Kalau saya andaikan ini, kalau kita mulai bisnis itu persis seperti kita naik sepeda. Pernah naik sepeda kan? Pernah. Filosofinya apa? Anda ambil sepeda, kayu, kalau nggak bergerak berhenti jatuh. Iya. Kalau terlalu cepat capek jatuh juga. Iya kan? Jadi artinya dia harus diseimbangkan. Ya, kayunya harus seimbang. Kapan harus cepat, kapan harus melambat lagi. Bisnis sama. Nah, ada kadang-kadang kan orang melihat, oh, saya mau bangun bisnis, saya harus punya ruko dulu, saya harus punya mobil, saya harus punya ini, harus punya modal sekian. Itu sih sah-sah saja sebenarnya. Tapi kalau versi saya itu bukan membangun bisnis, itu menghabiskan uang. Siapa aja juga bisa mengelola, ya kan? Nah, artinya kita menganggap ini proses membangun bisnis. Saya yakin orang-orang yang membangun bisnis yang udah besar itu latar belakangnya itu luar biasa waktu prosesnya. Tapi orang kita sekarang kan nggak melihat proses, dia lihat hasil. Ya kan? Maka saya bilang tadi bahwa disiplin itu hal yang utama. Ya. Kemudian ini dalam menjalankan. Kalau untuk menjadi direktur, presiden direktur, manajer apapun itu hanya label. Ya. Tanpa ada trust dari klien, tanpa ada expert, tidak punya network, tidak punya disiplin, saya pikir itu worse. Nah, saya melihat bahwa disitulah titik awal saya memulai timbul keyakinan, timbul satu tekad. Oh iya ya, kita kelola uang orang dulu miliaran. Saya bisa produksi uang dulu ke bos saya itu 20 miliar sebulan. Nah, beliau tidur di Singapura di apartemen yang paling mewah. Tapi kan saya harus hargai. Dia udah berdarah mungkin dari awal. Dia memberikan kepercayaan kepada kita, ya harus kita kasih feedback. Kita mendapat gaji yang proporsional. Kita happy. Nah, ini yang saya lihat bahwa saya memulai suatu proses itu dengan sangat challenge gitu, dengan sangat tantangannya sangat besar. Tapi dengan situasi itu baru mulai sendiri. Kemudian saya punya karyawan 2, saya bilang siapa yang berani susah, ayo ikut saya. Tapi karena tim saya ini dari awal dia ikut, dia tahu kita karakternya sama-sama, ikut. Tapi alhamdulillah mereka sampai sekarang masih bareng dengan saya sudah 20 tahun. Sejak 2004 berarti.
sebelumnya dari Sebelumnya, perusahaan dari yang perusahaan tempat lama saya ya. kerja. Jadi tim saya sekarang ini 40% itu tim lama yang ikut. Dan kami survive ini juga karena trust. Nah sekarang dalam seperti kembali ke pandemik tadi, saya sudah membangun network dengan memasuki beberapa asosiasi worldwide yang sebelumnya punya pengalaman ke Singapura, Singapura punya teman, Singapura menghubungkan saya dengan dunia yang lebih luas, saya ke US, saya ke Kanada, saya ke Europe, jadi terbangun satu network. Nah, apa keuntungan network ini? Ini sekarang ini sangat terbantu. Pada saat COVID ini, marketing kita tidak jalan, tapi karena kita ada network, teman yang di US bekerja, teman yang di Europe bekerja, yang di China bekerja, mereka ada ke sini. Di sana mereka bekerja, mereka ngirim barang ke sini, kita dapat imbas positif juga. Gitu. Begitu juga kita dari sini kita ke sana. Jadi dalam situasi yang sekarang ini dengan adanya network tadi, marketing kita masih berjalan. Kita nggak bisa market di dalam negeri, tapi ada barang luar negeri masuk ke sini yang menjadi mitra kita. Nah tentu kita akan mendapat bagian daripada porsi tersebut.